Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Nuriksan dengan nomor hadis 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan Mendeley untuk citasi, skripsi, dan artikel jurnal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Mendeley. Mendeley adalah sebuah software yang memudahkan kita dalam melakukan penulisan ilmiah karena dapat digunakan untuk melakukan citasi dan mengolah referensi atau daftar pustaka dengan mudah. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya. Lalu untuk bisa menggunakan Mendeley, kita harus login terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah punya akunnya, bisa langsung masukkan emailnya dan juga passwordnya. Dan jika belum punya, kalian bisa daftar dulu di halaman register yang ada di bawah ini. Lalu setelah login, pastikan Microsoft Word-nya itu sudah terhubung. Lalu untuk mensitasi skripsi yang akan kita gunakan, kita pilih Add, lalu pilih Manual. Lalu akan muncul dialog box seperti ini, dan pada bagian tipe, kita pilih tesis. Dan di sini kita isi dengan judul dari skripsi yang akan kita gunakan. Lalu pada bagian author kita isi dengan nama penulis skripsinya. Lalu pada bagian tahun kita isi dengan tahun dari skripsi tersebut. Lalu di sini kita isi dengan halaman di mana kita mengutip kalimatnya. Lalu di departemen kita isi dengan nama fakultas dari skripsi tersebut. Lalu kita isi juga universitasnya, nama universitasnya. Dan setelah sudah semua, bisa langsung kita save aja. Nah, di sini udah disimpan ya di Mendeley, dan jika udah disimpan itu kita bisa langsung citasi di Word. Caranya buka Word. Nah, di sini saya udah nyiapin contoh kalimat yang akan disitasi. Lalu kita klik reference. Lalu insert citation. Di sini kita bisa nulis nama dari penulis skripsi tadi atau bisa juga dari judul skripsinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk mensitasi jurnal artikel. Sama seperti tadi, kita pilih add, lalu entry manual, lalu pilih jurnal artikel, lalu di bagian sini kita isi dengan judul dari artikel yang akan kita gunakan. Ini dia. Kita tulis di sini. Nah, pada bagian authors, kita isi dengan nama penulis dari jurnal tersebut. Jika ada dua, bisa diantar aja, lalu masukin lagi. Lalu diantar lagi untuk masukin nama penulis selanjutnya. Nah, di bagian jurnal ini kita isi dengan tempat jurnal yang kita gunakan diterbitkan. Lalu selanjutnya kita isi dengan tahun jurnal itu terbit, lalu volume berapa, isu berapa, dan di halaman berapa jurnal tersebut berada. Nah, jika udah, bisa langsung di save aja.
Nah, kalau udah disimpan, itu bisa langsung digunakan di Word. Buka dulu Word-nya. Nah, ini ada contoh kalimat yang akan saya citasi. Itu caranya seperti tadi, yaitu klik reference, lalu insert citation, klik. Nah, ini kita nulis nama penulisnya, atau bisa juga judul dari artikelnya. Ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan Grammarly. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Grammarly. Jadi, Grammarly itu adalah sebuah aplikasi yang dapat memeriksa penulisan di dalam suatu artikel atau naskah. Nah, Grammarly ini itu mampu untuk memeriksa kesalahan-kesalahan dalam tulisan di artikel atau naskah yang berbahasa Inggris. Contoh kesalahannya itu seperti kesalahan dalam ejaan atau kesalahan dalam tata bahasa. Nah, pertama-tama kita buka dulu web dari Grammarly, yaitu grammarly.com. Nah, ini sudah kebuka. Nah, kalau itu kita login. Nah, di sini untuk memudahkan, kita bisa login dengan menggunakan akun Google kita sendiri. Kita klik aja ini akun Google. Nah, lalu kita milih akun yang akan kita gunakan. Tunggu sebentar. Nah, setelah login, kita akan masuk ke dashboard dari Grammarly.com. Lalu kita pilih New. Nah, di bagian ini kita pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kita klik dulu. Lalu pilih Upload File. Nah, ini kita pilih file yang akan kita koreksi. Nah, di sini kita bisa memilih, si Grammarly ini bisa memberikan saran sesuai dengan audiens kita dan juga tingkat formalitasnya. Nah, di audiens ini ada general, knowledgeable, expert, dan di formality ada informal, netral, dan formal. Nah, di tone itu ada netral, confident, dan sebagainya, dan di intent ada informed, dan sebagainya. Nah, di tone itu kita pilih netral aja. Di intent itu kita pilih informed, lalu klik OK. Nah, di sini kalimat yang di garis merah dan juga di garis biru itu berarti perlu dikoreksi. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kata yang perlu dikoreksi. Nah, untuk mengkoreksinya itu kita bisa ke halaman kanan. Lalu ini ada rekomendasi koreksinya, kita pilih aja. Lalu yang ini juga kita pilih aja. Ini juga kita pilih. Dan seterusnya. Ini juga. Nah, untuk referensi ini nggak usah kita ganti karena emang kita niatnya mau pakai bahasa Indonesia. Ini ada yang perlu diganti lagi di bawah, yaitu edition. Kita klik aja. Nah, kalau udah kita bisa klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas tadi. Lalu kita klik download. Lalu kita milih tempat di mana kita akan menyimpan filenya. Tunggu. Nah, kalau udah selesai, kita bisa buka dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan Turnitin untuk mengecek plagiasi dari artikel yang sedang kita kerjakan. Nah, kita buka dulu web Turnitinnya. Kalau udah, kita pencet login. Lalu kita isi akun dari Turnitinnya kalau sudah punya. Nah, kalau kalian belum punya, itu bisa isi daftar dulu di halaman user yang ada di bawah ini. Nah, kalau udah bisa langsung login aja ke sini. Nah, login.
Nah, di sini kita bisa pilih kelas yang akan kita gunakan. Ini kita klik aja. Lalu di sini kita pilih user yang akan digunakan. Kita pilih user 4, lalu submit. Nah, di bagian submission title ini bisa diisi dengan judul artikel yang akan kita cek plagiasinya. Lalu ini ada contoh jurnal yang akan saya cek plagiasinya. Kita copy aja. Lalu kita masukin. Nah, lalu kita upload file yang tadi kita untuk cek plagiasinya. Kita open. Lalu di-upload aja. Nah, di bagian ini kita disuruh konfirmasi lagi apakah file yang ingin kita cek itu sudah benar atau belum. Nah, kalau udah benar bisa langsung di-confirm. Nah, kalau ini berarti tandanya kita udah berhasil. Nah, kalau ada tulisan congratulation-nya berarti kita udah berhasil. Lalu kita kembali aja, return. Nah, untuk ngeceknya kan kita tadi pakai user 4. Di sini kan masih proses. Itu kita bisa langsung aja klik view. Nah, yang ada highlight warna merah ini berarti itu terindikasi kita melakukan plagiasi. Nah, untuk mengecek di mana tempat kita melakukan plagiasi itu bisa diklik aja yang ini. Nah, ini karena ini file yang saya gunakan itu hanya untuk contoh dan emang udah di submit di tempat lain, maka plagiasinya cukup gede ya, 94%.